Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, masih di channelnya Kak Furkon ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, di sini channel Kak Furkon itu membahas pembahasan soal matematika. Kemudian ada juga informasi up to date dari dunia pemerintahan ya. Jadi kabar tentang CPNS maupun P3K itu bakalan dibahas secara detail juga di channelnya Kak Furkon. Selain itu, teman-teman yang butuh pembahasan soal matematika dari jenjang SMP sampai SMA itu insya Allah sudah lengkap. Yang terbaru adalah pembahasan soal TKA bisa pantengin di channelnya Kak Furkon, tinggal lihat di playlist saja ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ya. Silakan ditekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video terbaru ya terkait informasi pendidikan maupun pembahasan soal-soal matematika dari jenjang SMP sampai SMA. Oke, di sini Kak Furkon berbagi informasi pendidikan. Di sini dari P3K paruh waktu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dari detik.com ini ada informasi terbaru tentang P3K paruh waktu 2025 tentang statusnya gimana, masa kerjanya gimana, gaji tunjangannya dan syarat daftarnya itu bagaimana. Nah, tentunya ini teman-teman dari tiap instansi itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi tiap instansi itu berbeda. Jadi teman-teman wajib memantau situasi terkini di webnya instansi masing-masing ya. Jadi tiap instansi itu kebijakannya untuk P3K paruh waktu itu bisa saja berbeda teman-teman ya. Nah, sehingga nanti ada yang cepat ya kan ngusulkannya cepat, ada yang sampai sekarang pun belum diusulkan itu ada teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib cek atau pantau secara berkala. Nah, cek berkala informasinya itu seperti apa, itu wajib teman-teman lakukan. Nah, jangan sampai tertinggal informasi update terbarunya. Nah, tentunya di sini ada kabar dari Solo, teman-teman ya. Nah, pemerintah resmi menetapkan skema P3K paruh waktu 2025 bagi pegawai non-ASN yang belum mendapatkan formasi P3K 2024. Nah, ini sudah jelas, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang notabene itu belum dapat formasi, ya kan? Belum dapat formasi, itu akan diakomodir ya, menjadi P3K part-time atau paruh waktu teman-teman ya. Tapi kapan? Ya maksimalnya nanti Oktober itu teman-teman harus sudah sah menjadi ASN ya tentunya meskipun tidak mendapatkan formasi. Nah, skema ini memberikan kesempatan bekerja secara resmi ya di instansi pemerintah lengkap dengan gaji dan tunjangan meski jam kerjanya itu disesuaikan. Nah, ini adalah dasar hukumnya dari keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 yang menegaskan bahwa P3K paruh waktu ini dibuat untuk menyelesaikan tenaga honorer yang belum tertampung sekaligus memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi. Dengan status resmi dan nomor induk P3K, pegawai non-ASN kini memiliki kepastian hak dan kewajiban. Nah, ini sudah jelas teman-teman nanti ketika teman-teman diangkat menjadi part-time itu langsung statusnya itu juga ASN, ada dasar hukumnya teman-temannya. Tetapi untuk bagaimana mekanismenya, khususnya tentang gaji ya teman-teman ya, untuk gaji ini memang diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait mengenai nominalnya. Tetapi kalau P3K full time kan sudah diatur memang ya nominalnya sekian, untuk golongan ini sekian. Tetapi kalau di sini gaji untuk P3K part-time ini masih disesuaikan dengan instansi. Mengapa? Karena anggaran setiap instansi itu berbeda-beda. Nah, ini menyesuaikan jumlah anggaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa saja teman-teman nanti yang UMP-nya besar, bisa saja nanti gajinya sesuai UMP daerah. Luar biasa, ya kan besar sekali. Apalagi kalau Jakarta itu sudah menembus angka 5 juta teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tentunya di sini masa kerja, gaji, tunjangan, dan syarat pendaftaran P3K paruh waktu 2025, di sini statusnya yang pertama itu adalah paruh waktu memiliki status resmi sebagai instansi pemerintah dan mendapatkan nomor induk P3K juga atau identitas pegawai ASN setara dengan P3K paruh penuh waktu. Nah, tentunya ini status itu setara, sudah jelas ya. Jadi statusnya meskipun teman-teman itu part-time atau paruh waktu, itu statusnya itu masih sama dengan yang full-time, yaitu ASN juga. Nah, tetapi nanti untuk mekanismenya gaji dan tunjangan itu berbeda, hanya berbeda di mekanisme saja. Tapi statusnya ya sama, teman-teman itu juga ASN.
Dan nanti ketika ada formasi kosong, teman-teman bisa langsung mengisi seperti itu. Nah, tentunya ini tidak sembarangan teman-teman ya. Skema ini sudah dirancang untuk menampung tenaga honorer yang belum tertampung dalam seleksi P3K 2024, sekaligus memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi. Dengan begitu, pegawai non-ASN kini memperoleh kepastian status teman-teman ya. Dan kewajiban sebagai bagian dari ASN atau aparatur sipil negara. Bahkan ketika kapar waktu ini berlaku pada jabatan guru bisa, tenaga kesehatan bisa, tenaga teknis bisa, operator dan pengelolaan operasional. Nanti jam kerjanya itu instansi yang menentukan teman-teman ya. Bagaimana tentang jam kerja, ya kan? Jam kerja nanti otomatis berbeda dengan yang full. Tetapi nanti ini sepenuhnya jam kerja ini diserahkan kepada instansi masing-masing. Tentunya nanti BKN itu tinggal meng-ACC saja ya. Teman-teman kalau sudah di ACC BKN berarti nanti langsung larinya ke instansi. Makanya teman-teman wajib pantau web instansinya Bapak Ibu. Suatu nanti ada informasi up to date yang harus Bapak Ibu ketahui tentunya ya teman-teman. Seperti itu. Dan tentunya meski jam kerja, nah, di sini ada keterangan, yang kerjanya lebih terbatas dibandingkan penuh waktu, pegawai tetap melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku. Nah, yang pertama, berapa lama sih masa kerjanya? Itu satu tahun. Tetapi tenang, Bapak Ibu, bisa diperpanjang meskipun 1 tahun, teman-teman itu nanti bisa diperpanjang. Nah, seperti itu. Bahkan di sini ada keterangan bahwa bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, ya kan? Asalkan ada formasi yang kosong. Nah, salah satunya misalkan ada yang pensiun, teman-teman bisa langsung mengisi di P3K penuh waktu. Jadi tenang saja. Jadi peralihannya itu langsung nanti teman-teman ya. 1 tahun, ternyata ada yang kosong, berarti bisa saja teman-teman itu bisa jadi full time atau penuh waktu. Seperti itu. Nah, tentunya masalah jam kerja ini sudah disesuaikan, ya kan, akan diatur sesuai dengan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan di masing-masing instansi. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kemudian evaluasi kerja dilakukan secara triwulan sekali dan tahunan berdasarkan capaian organisasi. Dan hasil evaluasi ini menjadikan pertimbangan penting untuk perpanjangan perjanjian kerja menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan gajinya? Gajinya itu disesuaikan dengan UMP, tetapi kembali lagi ke instansi, ya kan, ada enggak anggarannya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti tenang saja, nanti minimalnya itu adalah gaji honorer, waktu sebagai honorer ya teman-teman ya. Tapi bisa jadi kalau anggaran memenuhi, nanti teman-teman itu gajinya itu sudah sesuai dengan UMP masing-masing daerah. Semoga saja teman-teman ya. Nanti kalau sesuai UMP ya besar, lumayan ya teman-teman ya. Jadi sangat sejahtera. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon. Stay tune aja di channel Kapurkon soal informasi update setiap hari dan juga pembahasan soal matematika bakalan terus diupdate oleh Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.